Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Meldana Hosnia Putri, saya sendiri Apriyani Dwi Lestari, dan Andi Bendri. Kami di sini akan menjelaskan apa itu filosofi etika. Yang pertama, manusia terbagi menjadi dua, makhluk hidup dan makhluk sosial. Makhluk hidup, makhluk hidup adalah makhluk yang memiliki akal, pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan makhluk sosial biasanya memiliki budi pekerti, tata krama, dan etika. Pengertian etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yakni ethos, artinya karakter, watak kesusilaan atau adat. Menurut Martin 1993, etika adalah semacam standar yang mengatur tingkah laku pergaulan manusia dalam kelompok sosial. Sedangkan menurut para ahli sendiri, makna etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya, serta menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Fungsi etika sendiri terbagi menjadi dua, yakni sebagai subjek dan sebagai objek. Yang pertama sebagai subjek, yakni untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik. Yang kedua menjadi sebagai objek, yakni cara melakukan sesuatu atau didasarkan pada moralitas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tujuan etika yaitu untuk mendapatkan konsep mengenai penilaian baik buruk manusia sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun pengertian baik yaitu segala perbuatan yang terpuji dan pengertian buruk segala perbuatan yang tercela. Ada 3 alasan perlu etika. Yang pertama, kita hidup dalam masyarakat makin pluralistis dan dihadapkan dengan sekian banyak pandangan moral yang sering kali bertentangan. Yang kedua, kita hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding, transformasi ekonomi, intelektual, dan budaya yang menantang budaya tradisional. Dalam situasi ini, etika membantu agar kita tidak kehilangan orientasi. Yang ketiga, banyaknya tawaran ideologi sebagai penyelamat. Etika membantu kita agar sanggup menghadapi ideologi-ideologi itu dengan kritis dan objektif, dan membentuk penilaian sendiri agar tidak mudah terpancing. Jenis-jenis etika. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu etika yang berbicara tentang suatu fakta, tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Etika yang menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia mengenai sesuatu yang bernilai. Misalnya adat istiadat, kebiasaan, hal yang dianggap baik atau buruk, tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Yang kedua, etika normatif. Etika yang memberikan penilaian serta himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Etika yang mengenai norma-norma yang menuntut tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya jika individu yaitu kejujuran, kedisiplinan, dan loyalitas. Sedangkan masyarakat, contohnya etika bisnis, etika komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meldana. Selanjutnya keserakahan dan ketakutan di dalam etika. Pengertian keserakahan adalah keinginan yang terlalu besar untuk memperoleh atau memiliki lebih dari satu kebutuhan, disebabkan oleh ketidakpedulian yang berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mengendalikan keinginan. Takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat. Emosi ini bisa sangat melumpuhkan, tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Faktanya, ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Next. Keserakahan dan ketakutan yang merupakan sifat dasar manusia mendorong orang untuk berperilaku tidak etis. Perilaku ini tercermin dalam tindakan moral hazard yang mereka lakukan.
adalah akhir dari perilaku tidak etis yang dihasilkan oleh suatu pengambilan keputusan ekonomi. Pengambilan keputusan yang didasarkan oleh atas perilaku tidak etis dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum, dapat berupa pelanggaran pidana atau pelanggaran perdata. Jika terbukti, keduanya akan memperoleh sanksi hukum. Keterlibatan sifat serakah dan takut dalam proses pengambilan keputusan dikawal oleh regulasi dari pemerintah dan pengendalian diri atau etika oleh pengambilan keputusan. Pada dasarnya, pelanggaran etika dan hukum didorong oleh nafsu adalah takdir bahwa manusia dilahirkan dengan nafsu. Dalam bentuk negatif, nafsu tercermin dalam sifat serakah. Serakahan itu sendiri didefinisikan sebagai keinginan berlebihan dibandingkan dengan yang dibutuhkan atau menjadi haknya. Kalimat yang lebih populer barangkali adalah mental ingin cepat kaya. Keserakahan biasanya dikonotasikan dengan hal-hal yang bersifat duniawi dalam kehidupan, misalnya laba, keuntungan, kekayaan, atau manfaat lain. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.